pembahasan. Di sini terdapat pengertian dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Karya tulis ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ada masalah yang harus ditangani berkaitan dengan penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa, yaitu penggunaan atau penerapan pola-pola pengembangan paragraf dan kualitas pada pola pengembangan paragraf yang digunakannya. Namun, sebelum adanya tindakan atau pelaksanaan penanganan dengan tepat, perlu diadakannya penelusuran atau kajian yang lebih mendalam terhadap pola-pola pengembangan paragraf dan kualitas dalam karya tulis ilmiah mahasiswa. Setelah ditemukan kecenderungan penerapan pola pengembangan paragraf dan kualitasnya, barulah dapat diambil langkah-langkah yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah mengulas sedikit, sekarang masuk ke pembahasan paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah sekelompok kalimat yang tersusun secara padu, merupakan pengembangan sebuah ide pokok. Menurut Sujito dan Hasan tahun 1986 bahwa paragraf adalah bagian-bagian karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang secara utuh dan padu, serta merupakan suatu pikiran yang sama. Lalu selanjutnya ada struktur paragraf. Dalam paragraf sendiri tentunya memiliki struktur yang jelas, lalu dibagi menjadi 3, yaitu ada kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat pembuka. Dari ketiga ini tuh dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap pesan yang disampaikan dalam paragraf tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsi paragraf. Berdasarkan fungsinya, paragraf dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada paragraf pendahuluan, paragraf penjelas, dan paragraf penyimpul. Nah, sesuai dengan fungsi paragraf tersebut, posisinya juga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pada bagian awal, tengah, dan akhir suatu karangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa paragraf pendahuluan posisinya pada bagian awal, lalu paragraf penjelas posisinya pada bagian tengah, lalu yang terakhir paragraf penyimpul posisinya pada bagian terakhir dalam suatu karangan. Untuk posisi pada paragraf kali ini ada 3. Yang pertama ada paragraf pendahuluan, paragraf penjelas, dan paragraf penyimpul. Masing-masing paragraf ini memiliki fungsi atau tujuan. Untuk yang pertama ada paragraf pendahuluan. Paragraf itu berisi pernyataan-pernyataan umum dan satu pernyataan tesis menurut Wahab dan Lestari tahun 1999. Kalimat pertama paragraf pendahuluan seharusnya merupakan suatu pernyataan yang sangat umum tentang masalah yang akan dipaparkan. Nah, lalu tujuannya ini untuk menarik perhatian pembaca dan memberikan informasi yang menjadi latar belakang topik itu. Lalu yang kedua ada paragraf penjelas. Dalam paragraf ini tubuh tulisan itu biasanya menjelaskan atau meyakinkan pembaca akan pernyataan karya tulis ilmiah tersebut. Paragraf ini disusun atas dasar sejumlah gagasan yang terbatas banyaknya dan kemudian dipaparkan dalam kerangka konseptual yang utuh. Lalu yang ketiga ada paragraf penyimpul. Paragraf penyimpul sendiri menurut Wahab dan Lestari tahun 1999 dapat berisi ringkasan atau hal-hal yang sangat penting yang telah dibahas dalam paragraf-paragraf pada batang tubuh. Karena paragraf simpulan merupakan paragraf terakhir dalam karya tulis ilmiah, penulis diharapkan meninggalkan pesan dan kesan mendalam pada paragraf tersebut agar dapat selalu diingat oleh pembaca. Di sini saya akan menjelaskan konsisten dalam pemilihan kata. Pastikan konsisten
penggunaan kata, frasa, dan kalimat dalam paragraf. Hal ini membantu menghindari kebingungan pembaca dan meningkatkan kejelasan dalam keberhasilan dan menyampaikan pesan menurut Susilo tahun 2019. Dalam pemilihan kata, tentunya gunakan kata-kata yang tepat dan spesifik untuk menyampaikan informasi. Hindari kata-kata umum atau ambigu yang dapat membingungkan pembaca. Hal ini penting agar pesan yang disampaikan dalam karya tulis ilmiah, terutama dalam paragraf, mudah difahami oleh pembaca. Menurut Rahmawati tahun 2017. Referensi dalam kebenaran fakta. Pastikan menyertakan referensi yang tepat dalam karya tulis ilmiah, terutama dalam paragraf yang mengutip penelitian atau studi lain. Dengan menyertakan referensi yang tepat, maka dapat menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam paragraf tersebut memang didukung oleh sumber yang terpercaya. Menurut Susilo tahun 2019. Dalam membuat karya tulis ilmiah, pastikan bahwa semua fakta yang disajikan dalam paragraf benar dan didukung oleh data atau penelitian yang diverifikasi. Hal ini penting agar karya tulis ilmiah, terutama dalam paragraf, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, menurut Rahmawati tahun 2017. Sederhana dan padat. Cobalah untuk menghindari kalimat panjang yang sulit dipahami oleh pembaca. Pisahkan kalimat panjang menjadi beberapa kalimat yang lebih kecil. Hal ini dimaksud untuk memudahkan pembaca dalam memahami pesan yang disampaikan dalam paragraf tersebut, menurut Susilo tahun 2019. Gunakan bahasa yang sederhana dan padat untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman pembaca. Hindari penggunaan bahasa yang terlalu formal atau terlalu teknis, karena dapat membuat pembaca kehilangan minat dalam membaca karya tulis ilmiah tersebut, menurut Rahmawati tahun 2011. Baik, menyambung dari pembahasan sebelumnya, tentu dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah, pada bagian paragrafnya ada beberapa hal lain yang mesti perlu diperhatikan. Salah satunya itu ada gaya penulisan. Menurut Rahmawati 2017, itu menyebutkan bahwa pastikan gaya penulisan yang digunakan konsisten dengan gaya penulisan yang diharapkan atau disarankan dalam bidang atau jurnal yang dituju. Setiap bidang atau jurnal dapat memiliki persyaratan penulisan yang berbeda-beda. Selain itu juga ada beberapa hal lain yang mesti perlu diperhatikan, seperti verifikasi fakta. Jadi pastikan semua fakta yang ada dan juga informasi yang disajikan dalam karya tulis ilmiah itu sudah terverifikasi. Kemudian juga ada kebijakan bahasa yang dimana harus memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah, terutama dalam paragraf, itu mengikuti kebijakan bahasa yang berlaku di Indonesia. Kemudian hindari penggunaan bahasa yang tidak baku atau tidak sesuai dengan aturan tata bahasa Indonesia yang benar. Kemudian selanjutnya itu ada juga konteks, yaitu dalam paragraf harus sesuai konteks penelitian atau topik yang sedang dibahas. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan bidang atau disiplin ilmu yang dituju. Kemudian yang terakhir ada juga gaya bahasa. Jadi pastikan bahwa gaya bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah itu sesuai dengan gaya bahasa yang diharapkan dalam bidang atau jurnal yang dituju. Setiap bidang atau jurnal dapat memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Jadi dipersilahkan untuk menyesuaikan dengan gaya bahasa yang akan digunakan dalam karya tulis ilmiah. Seperti itu. Barangkali mari kita masuk kepada kesimpulan yang dimana
Dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah sekelompok kalimat yang tersusun secara padu, yang merupakan pengembangan sebuah ide pokok. Paragraf juga terdiri dari 3 unsur, yakni paragraf pendahuluan, paragraf penjelas, paragraf penyimpul. Dalam bahasa penulisan, karya tulis ilmiah, setiap paragraf tentunya harus berisikan tata bahasa yang jelas dan sesuai dengan fakta. Barangkali sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan juga kekurangan yang terdapat pada presentasi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.